Halo guys, kembali lagi dengan saya Jordan dari iFixit. Mungkin kalian semua udah pada tahu ya soal salah satu fitur yang ada pada iPhone, yaitu baterai health. Jadi baterai health ini fungsinya itu untuk memantau kesehatan baterai yang ada pada iPhone kalian. Jadi semisal baterai iPhone kalian tuh ada di 100%, berarti baterai iPhone kalian itu dalam kondisi yang baik. Namun kalau semisal baterai health kalian itu ada di bawah 80%, biasanya akan ada notifikasi servis yang menandakan kalau baterai kalian itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Namun sebenarnya untuk persentase baterai health ini itu terkadang itu tidak akurat. Jadi di video kali ini kita akan kasih tahu ke kalian beberapa ciri-ciri kerusakan pada baterai yang perlu diganti. So stay tune di videonya. iFixit, we can fix it. Oke, ciri-ciri yang pertama yaitu baterai kembung. Nah, untuk baterai kembung sendiri itu bisa dilihat secara fisik ya. Jadi, misal iPhone 7 ini baterainya kembung, itu biasanya ciri-ciri yang paling kelihatan adalah LCD-nya mulai keangkat. Nah, untuk baterai kembung kayak gini itu kita saranin segera ganti, karena kalau nggak segera ganti itu bisa ngerusak bagian LCD. Karena kalau udah kembung itu makin lama makin gede. Nah, kalau udah gede itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa ngerusak bagian mesin atau bahkan bisa meledak. Nah, yang paling ringan itu biasanya hanya ngerusak bagian LCD-nya. Jadi kita saranin kalau kalian punya baterai yang kembung, kalian segera ganti aja. Kayak gitu ya. Baik, kita masuk ke ciri-ciri yang kedua, yaitu pada saat charging, persentase baterainya itu tidak naik. Jadi, semisal kalian punya iPhone dengan persentase baterai itu 50%, kemudian kalian coba charging. Nah, ketika kalian charging, itu persentase baterainya itu nggak naik-naik, alias nge-stuck di 50%. Kemudian kalian cabut dan kalian gunakan, itu juga masih nge-stuck di 50%, dan nggak lama setelah itu tiba-tiba mati. Nah, kalau udah seperti itu, kemungkinan besar iPhone kalian itu terkena kerusakan di bagian baterainya. Oke, kita masuk ke ciri-ciri yang ketiga. Baterai health masih 100% tapi terasa boros. Nah, dari sini kita nangkapnya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu antara baterai yang tidak original, atau yang kedua itu karena bug BIOS. Nah, untuk baterai yang tidak original itu biasanya disebabkan karena kalian pernah ganti baterai dengan baterai yang tidak original. Dan baterai yang tidak original itu ketika diganti ke iPhone kalian itu biasanya baterainya akan langsung di 100%. Dan ketika kalian udah gunain dalam jangka waktu yang panjang, itu biasanya nggak akan berkurang. Jadi bagi kalian yang masih pakai baterai yang tidak original, kita saranin pakai baterai yang original aja, supaya baterai health kalian itu bisa memastikan kondisi dari kesehatan baterai kalian. Oke, kemungkinan yang kedua yaitu karena bug BIOS. Nah, untuk bug BIOS ini biasanya baterai kalian akan nge-stuck ke updatean sebelumnya. Jadi semisal kalian sebelum di-update itu baterai kalian ada di 85%. Nah, setelah diupdate dan kalian gunakan dalam jangka waktu yang panjang, itu ternyata baterai health-nya masih di 85%. Tapi performanya itu ternyata menurun, jadi terasa sangat boros padahal baterai health kalian itu masih 85%. Jadi biasanya kita akan coba ganti dengan baterai yang baru, sehingga baterai health kalian itu nanti akan ke-reset seperti semula. Jadi balik ke 100% lagi. Seperti itu. Baik, kita masuk ke ciri-ciri yang keempat. iPhone terasa panas padahal dalam penggunaan yang wajar. Jadi penggunaan wajar di sini maksudnya itu ketika iPhone kalian itu hanya digunakan untuk WhatsApp atau Instagram atau YouTube atau Twitter atau hanya sekedar browsing. Tapi kan harusnya kalau hanya sekedar kayak gitu iPhone kalian itu nggak panas-panas banget. Tapi kalau misal kalian gunakan hanya untuk keperluan seperti tadi dan iPhone kalian terasa panas banget, sebenarnya kemungkinannya itu ada dua. Yang pertama itu antara mesinnya atau baterainya. Tapi biasanya yang paling sering itu karena baterainya. Baik, kita masuk ke ciri yang kelima, yaitu naik turun persentase baterai. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Misal kalian punya iPhone nih dengan persentase baterainya itu ada di 50%. Kemudian kalian coba lock screen, kalian nyalain, itu tiba-tiba loncat di 20%. Padahal kan cuman di on off ya bahasanya ya. Kemudian kalian coba charging, tiba-tiba lagi loncat ke 100%. Nah, kalian coba cabut, tiba-tiba loncat lagi ke 20%. Nah, kalau udah seperti ini, kemungkinan kerusakannya itu ada di bagian baterainya. Baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang terakhir. iPhone tidak bisa di-charge. Nah, untuk iPhone yang tidak bisa di-charge itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu antara port chargernya yang rusak atau baterainya yang rusak. Jadi semisal iPhone kalian dalam kondisi yang mati, kemudian kalian charging tapi hanya muncul icon charging aja, dan setelah ditunggu lama itu iPhone kalian itu nggak hidup-hidup.
Jadi biasanya kita akan coba cek tegangan dulu. Kalau tegangannya itu ada di bawah 0,6 ampere, kemungkinan kerusakan itu ada di port chargernya. Jadi biasanya kita akan coba ganti port chargernya. Tapi setelah diganti port charger itu tegangannya masih di bawah 0,6 ampere. Berarti kemungkinan kerusakannya itu ada di bagian baterainya. Jadi biasanya kita akan langsung coba ganti bagian baterainya. Jadi kerusakannya kemungkinan ada dua ya, antara port charger atau baterainya. Oke, untuk kalian yang ingin tahu seputar tips soal Apple Gadget, kalian bisa langsung cek playlist di atas. Di sana ada beberapa tips, mulai dari cara update iOS menggunakan iTunes, atau perbedaan baterai original dan KW, atau semacamnya, pokoknya banyak. Kalian bisa langsung cek playlist di atas. Mungkin ada salah satu video dari kita yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel ini. Tulis juga di kolom komentar kira-kira menurut pendapat kalian itu apa aja. Atau kalian punya masalah yang lain, kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye. I fix it. We can fix it.